Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saat ini saya sedang mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi administrator untuk Kabupaten Lembata. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Polikarpus Pitokaona ST. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata. Saya ingin menjelaskan tupoksi saya di bidang sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata. Dalam pelaksanaan tupoksi saya sebagai Kepala Bidang, saya mengelola program pengelolaan sumber daya air. Di dalam pengelolaan program sumber daya air ada dua kegiatan, yaitu pertama pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai yang terdiri dari 3 subbagian. Subbagian kegiatan yang pertama adalah pembangunan embung dan penampung air lainnya. Subbagian kedua adalah pembangunan kanal banjir, dan subbagian ketiga adalah pembangunan seawall atau bangunan pengaman pantai. Sedangkan kegiatan yang kedua adalah kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder untuk daerah irigasi yang berada di Kabupaten Lembata yang menjadi kewenangan Kabupaten Lembata, dengan satu subkegiatan yaitu operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Berkaitan dengan perubahan di masyarakat sebagai dampak kinerja bidang sumber daya air, dapat saya gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, di subkegiatan pembangunan daerah irigasi, pasca terbentuknya ketiga P3A, perkumpulan petani pengguna air di 3 desa, yaitu Desa Banitobo, Desa Pur, dan Desa Panama. Dilanjutkan dengan sosialisasi dan pembinaan oleh pejabat fungsional bidang irigasi yang berada di Dinas PUPR Kabupaten Lembata untuk melakukan operasional dan pemeliharaan di daerah irigasi masing-masing. Kita menyiapkan anggaran untuk menstimulasi kegiatan tersebut selama menjelang akhir tahun 2022 kemarin. Di sana teman-teman pejabat fungsional melakukan monitoring bersama kelompok yang telah terbentuk, kemudian didampingi di dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan secara kontinu. Hasil yang diperoleh kemudian bahwa ada kelompok yang kemudian muncul dan cukup baik dalam penyelenggaraan kegiatan operasional dan pemeliharaan daerah irigasinya, yaitu kelompok Lituboro di daerah irigasi Lituboro, Desa Banitobo. Perubahan lain di masyarakat sebagai dampak kinerja bidang sumber daya air itu adalah di sub kegiatan pembangunan talut abrasi pantai. Tahun ini, tahun 2023, kita melaksanakan pembangunan talut abrasi pantai pada 5 titik di 5 desa. Satu di antaranya, yaitu di Desa Lebebala, pembangunan talut abrasi pantai bersifat mengamankan aset darat, yaitu sekolah, MIS, dengan masjid.
Dengan adanya pembangunan ini, kami mengharapkan bahwa sebagaimana yang juga dikehendaki oleh masyarakat di desa ini, bahwa bangunan masjid maupun sekolah bisa terlindungi dari abrasi pantai. Sedangkan keempat pembangunan talut abrasi pantai yang lain di 4 desa yang lain, justru itu merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas PUPR secara khusus di bidang sumber daya air dengan pemerintah desa, karena pemerintah desa setelah pembangunan talut pengaman pantai ini kita lakukan di tahun 2003 ini, yang memang sudah berakhir keempat paket kegiatan tersebut. Tahun 2024 dan selanjutnya pemerintah desa akan melanjutkannya dengan merencanakan penataan dan pembangunan sarana-sarana untuk pariwisata, sehingga mereka mengharapkan bahwa pada kawasan pembangunan talut abrasi pantai tadi itu dilengkapi dengan sarana prasarana pariwisata untuk destinasi wisata di desa masing-masing. Desa yang telah terbangun tersebut antara lain Desa Roma, Desa Lewayan, Desa Kalikurwel, dan Desa Aulesa di Kecamatan Ila Apel. Tahun ini juga kami membangun bronjong pengaman tebing yang longsor di tahun kemarin, yang mengancam mata air yang digunakan sebagai suplai air untuk ke kabupaten kota Luleba. Bronjong telah selesai dibangun, sehingga mudah-mudahan kita harapkan ini dapat memberi asas manfaat, memberi keterlindungan terhadap aset pengelolaan air minum bagi warga masyarakat di kota Luleba, terutama perangkap jaring dan perpipaan yang berada di sekitar daerah longsoran tebing, sehingga tidak mengalami kerusakan lagi seperti tahun yang kemarin yang pernah dirasakan, sehingga melalui perbaikan yang terus-menerus. Dampak dari kinerja ini adalah bahwa memberi rasa aman, kemudian juga merasa nyaman oleh pengelola air minum, baik desa maupun pengelola air minum kabupaten, terhadap aset yang dimiliki. Ada semboyan di dalam pelaksanaan belanja modal, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat kualitas. Berkaitan dengan hal ini, maka kami di bidang merencanakan monitoring dan evaluasi secara kontinu sepanjang pelaksanaan kegiatan belanja modal tersebut dilaksanakan, secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan belanja konstruksi. Selain staf, saya juga sebagai kepala bidang sekaligus PPTK turun ke lapangan melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi. Evaluasi biasanya saya lakukan di lapangan dan juga di kantor. Kita lakukan secara berkala sesuai kalender kerja dari masing-masing kontraktual. Kita melakukan evaluasi terhadap konsultan pengawas dan juga terhadap kontraktornya. Hal ini kita upayakan agar menekan maladministrasi sekecil mungkin, sehingga kebocoran keuangan negara dapat kita hindari. Saya memberi pencerahan, pembinaan kepada tim teknis bidang yang saya bentuk, baik secara langsung di lapangan maupun di kantor. Di lapangan saya lakukan bimbingan terhadap cara pengukuran, cara menghitung terhadap volume dan hasil kerja
dan prestasi kerja oleh kontraktor, sehingga sebagai pengakuan untuk bisa dibayar. Hal ini dilakukan agar bisa menghindari terjadi main mata antara unit konsultan pengawas atau oleh kontraktor di lapangan, sehingga kegiatan cross check langsung ini selalu dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan kita akui 100%. Ketika kurang teliti kita lakukan, maka ada bisa kita sebutkan sebagai maladministrasi. Akibat tindakan ketidaktelitian di lapangan menyebabkan ada kerugian negara yang menguntungkan pihak lain. Memang kategorinya tidak korupsi secara langsung, tetapi bahwa itu keuangan negara mengalami kerugian akibat maladministrasi, dan ini tentunya kategorinya juga adalah korupsi secara tidak langsung. Untuk menghindari itu, maka tim teknis yang saya bentuk lebih dari 1 orang, sehingga terhadap semua keputusan-keputusan diambil lapangan dapat dilakukan secara tim dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan pembinaan lain yang berkaitan dengan membangun komitmen anti korupsi secara khusus di lingkup unit tempat kerja adalah bagaimana saya melakukan koordinasi secara kontinu antara saya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan kepada PPK atau pejabat penata usaha keuangan daerah, pejabat penata usaha keuangan, bidang dinas, dalam hal ini Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan juga bendahara dalam menerbitkan SPP untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Tentu di sini ketelitian, kemampuan di dalam penerapan semua regulasi berkaitan dengan pembayaran, dan juga riwayat perjalanan kontrak itu sendiri sejak awal, pertengahan sampai akhir itu harus secara jeli dilakukan sehingga tidak berakibat kepada maladministrasi yang menyebabkan keuntungan bagi pihak lain dan kerugian berada pada pemerintah. Berkaitan dengan gratifikasi, tentunya hal ini juga saya contohkan dengan cara berperilaku di kantor. Saat secara terbuka, ruangan kerja, bergabung bersama staf, sehingga semua siapapun yang datang, entah itu masyarakat, entah itu penyedia jasa, konsultan, kontraktor, atau pengusaha, siapapun yang ingin berkonsultasi atau berkepentingan dengan bidang sumber daya air, secara transparan dilihat, didengar pembicaraan oleh para staf. Itulah sebuah cara saya tidak membangun sekat di antara itu atau memisahkan ruangan sebagai pejabat administrator dengan para staf, tetapi saya bersama para staf dalam satu ruangan. Inilah sebuah cara saya membangun komitmen terhadap anti korupsi untuk memberi pelajaran yang berarti kepada bawahan. Demikian beberapa hal yang telah saya presentasikan, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam.